Halo, Leo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu di bulan Juli. Tapi ingat, ini adalah general ya, tidak resonate buat kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Leo ya. Ambil saja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif. Bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau ingin resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, atau konsultasi pribadi. Kontaknya kamu bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa pakai earphone ya. Kalau nggak kedengaran juga, abaikan aja, lewati aja ya. Mungkin channel tidak cocok atau sesuai buat kamu. Jadi simple. Oke, sekarang kita akan baca energi kamu di bulan Juli untuk Leo. Di Sun, Moon, Rising, and Venus-nya kamu ya, ada Leo. Oke, di sini ada Six of Swords. Oke. Wow. Aku lihat di sini untuk beberapa Leo ya. Mungkin kamu akan traveling ya, bisa pindah tempat ataupun ini traveling. Dan untuk beberapa di sini aku merasakan sepertinya kamu sudah bisa move on ya dari masa lalu kamu yang menyakitkan kamu gitu. Kita lihat lagi ya energi Leo di bulan Juli. Oke. Kemudian di sini ada Death. Oke, untuk Leo di sini, aku lihat kamu sudah bisa ya meninggalkan situasi buruk di masa lalu ya, meskipun ini kayaknya menyakitkan banget buat kamu ya dan sulit untuk kamu lalui, tapi endingnya kamu berhasil ya dan kamu bisa memulai kehidupan kamu yang baru. Dan untuk beberapa Leo yang sebelumnya mungkin mengalami kehidupan yang sulit ya, kayak mungkin lingkungan kamu toksik, mungkin kamu berhubungan dengan orang-orang toksik. Nah, di sini kamu bisa meninggalkan ya, kayak kamu tuh mendapatkan satu keberanian gitu ya dari dalam diri kamu, sehingga di sini kamu berani untuk melangkah maju gitu ya ke arah yang lebih baik ya, membuat perubahan gitu ya untuk kehidupan kamu. Dan ini perubahan ini meskipun ya jalannya sulit gitu ya, karena kamu harus meninggalkan sesuatu hal ya, kayak ada sesuatu yang harus kamu korbankan gitu ya, karena untuk kehidupan nextnya itu betul-betul lebih baik gitu ya. Contoh ya, misalkan seperti yang gue bilang tadi, kayak kamu di lingkungan orang toksik gitu ya, jadi kamu kayak bisa meninggalkannya, bisa ini kayak hubungan gitu ya, kayak pasangan kamu tuh toksik gitu ya. Nah, pada akhirnya kamu berani untuk meninggalkan pasangan kamu yang toksik itu. Contohnya tuh seperti itu gitu. Ya, jadi ini menjadikan kamu orang yang lebih kuat gitu ya, lebih strong gitu. Dan kita lihat lagi di sini ada Six of Wands. Oke. Wow. Untuk Leo di sini aku lihat kamulah jadi pemenangnya ya. Pada akhirnya dari satu proses ya, proses perubahan di dalam kehidupan kamu yang menyakitkan banget ya, akhirnya kamu bisa menjadi pemenangnya gitu ya. Jadi kamu bisa betul-betul merdeka gitu ya dari kesulitan-kesulitan yang kamu alami di belakang ya, karena kesulitan itulah yang kamu pada ujungnya harus berjuang gitu ya untuk menjadi pemenangnya ya, karena kamu meninggalkan gitu ya, bisa meninggalkan gitu ya situasi yang menyakitkan itu gitu. Dan endingnya kamu bisa menjadi pemenangnya, bisa merdeka ya, bisa bahagia gitu di sini ya. Dan di karir aku juga ngeliat di sini kamu sukses ya. Kalau misalkan untuk sebelumnya kamu berjuang keras ya untuk merubah hidup kamu, kehidupan kamu ya dari segi karir gitu ya, setelah mengalami masa-masa sulit akhirnya kamu bisa ya sukses di sini di karir kamu ya, mendapatkan pencapaian yang bagus. Dan di sini juga ada Five of Swords ya. Five of Swords ya, dari rasa kehilangan ya, dari banyak hal yang kamu lalui di belakang di sini. Ya dari sesuatu persaingan juga gitu ya, kalau misalkan di bidang karir ya atau bisnis kamu gitu, kamu memang memiliki banyak saingan di sini sepertinya ya, dan kamu memang harus berjuang ya, ibaratnya kayak berjuang mati-matian gitu lah, karena dengan adanya death berarti ini kayak situasi kamu tuh sulit banget gitu loh
ya, tapi ujung-ujungnya kamu bisa merdeka di sini ya, bisa memenangkan ya, meskipun melalui kesulitan-kesulitan ya yang begitu banyak ya, dan ini nggak mudah ya untuk kamu lalui, dan juga waktunya tuh nggak pendek gitu loh ya, waktunya juga cukup panjang di sini, lama gitu. Oke, dan di sini di bottomnya kamu ada Five of Pentacles ya. Di sini adalah masa-masa sulit kamu yang sudah berhasil kamu lalui. Kita lihat untuk asmara kamu ya. Leo, untuk kamu yang sudah berjuang ya lama, sekitar 5-6 tahun ya. Ini hari baik buat kamu ya, kabar baik buat kamu, karena pada akhirnya kamu bisa menghealing diri kamu ya, bisa berhasil keluar dari situasi yang membuat kamu sangat menyakitkan, menderita gitu ya, tersiksa, terpuruk, kehidupan yang tidak baik-baik saja gitu ya, merasa kehilangan, merasa jadi korban, dalam hubungan juga toksik gitu ya. Bahkan kalau misalkan ini perjuangan kamu tentang menyembuhkan trauma kamu, itu kamu berhasil melewati masa sulit itu ya. Kita lihat untuk asmara kamu Leo. Asmara Leo. Oke. Di bulan Juli. Oke, di sini ada separation. Kemudian di sini ada codependency. Kemudian ada chemistry. Kemudian di sini ada heart to heart conversation. Dan di bottomnya kamu ada financial and career. Oke. Oke. Untuk Leo. Di sini aku akan bacakan untuk ini dulu ya. Aku bacakan untuk zodiaknya dulu ya, yang kemungkinan bisa di-link dengan kamu. Ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Scorpio, kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Tapi ini bisa hanya energi saja. Kalaupun ada zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu, oke? Oke. Yang aku lihat di sini dengan adanya separation. Separation ini berarti kamu dan pasangan ini, dengan pasangan kamu ini atau seseorang yang kamu pikirkan ini sepertinya sudah berpisah ya. Sudah berpisah, dan mungkin inilah yang menyebabkan kamu harus melalui masa-masa sulit ya, yang seperti aku bilang tadi. Mungkin kamu berusaha untuk move on gitu ya. Nah, dan di sini aku lihat justru seseorang ini ya, energinya seseorang ini tuh ingin kembali sama kamu ya. Ingin kembali karena apa? Ketika dia berpisah dengan kamu ya, seperti yang gue bilang tadi, mungkin ini sudah agak lama ya berpisahnya. Ini sebenarnya dia merasa kehilangan ya. Dia merasa kehilangan kamu, dia merasa kesepian gitu ya, dan juga dia kayak nggak bisa hidup gitulah, nggak bisa hidup tanpa kamu gitu ya, karena ada kodependensi di sini. Kodependensi di sini ada kemelekatan ya antara energi kamu dengan energinya dia gitu. Jadi ini kehilangan banget gitu loh ya, ketika dia berpisah dari kamu atau putus dari kamu itu. Seperti yang kamu rasakan juga gitu loh ya, dia juga ngerasakan hancur, dia juga ngerasakan terpuruk, dia juga ngerasakan kecewa yang amat dalam. Bahkan di sini mungkin juga seperti apa ya, kayak seperti trauma juga gitu loh ya, ada traumatis juga yang dia rasakan gitu ya, karena ada chemistry di sini ya. Chemistry ini ada strong ya,
ada strong connection antara kamu dan dia. Jadi ini kayak koneksinya tuh kuat banget ya. Energi kamu dan dia itu saling melekat gitu kayak magnet. Ya, jadi kayak nggak bisa jauh gitu loh ya, antara satu dengan yang lainnya tuh nggak bisa. Jadi harus ada gitu loh, harus berada berdampingan gitu ya. Kayak melekat gitu loh ya. Jadi ketika lekatan ini dipisah itu kan kayak seolah-olah nggak lengkap gitu loh ya, seperti itu. Karena ini kayak seperti kamu dan dia itu memang sudah menjadi bagian satu sama lain gitu loh ya, koneksinya begitu kuat, strong gitu, dan addiction gitu ya antara kamu dan dia. Ini adiksinya ini bukan adiksi yang negatif ya, aku lihatnya justru ini adiksi yang positif. Kenapa? Karena kamu dan dia itu nggak bisa kehilangan gitu loh, satu sama lain tuh nggak bisa kehilangan gitu. Jadi kayak kalian tuh harus sama-sama terus sama-sama gitu, karena di sini ada chemistry juga gitu loh, chemistry-nya tuh dapat banget gitu loh ya. Jadi meskipun kalian berpisah, ini perasaan kalian ini nggak berubah gitu loh ya, kalian masih memikirkan satu sama lain gitu ya. Mungkin kenapa kok bisa hal ini terjadi ya, kalian ini mungkin ada perbedaan ya, bisa perbedaan adat, budaya, agama gitu ya, dan pola pola asuh, pola pikir gitu ya yang nggak sama. Dan ada faktor-faktor seperti inilah ya, dan juga komunikasi di sini, miskomunikasi gitu ya, komunikasi kalian itu nggak nyambung gitu ya, kayak salah gitu loh, kayak satunya ngomong apa, satunya tuh nangkepnya apa gitu loh ya, seperti itu. Jadi kemungkinan juga di sini perpisahan kamu ini juga disebabkan itu ya, pertengkaran gitu loh, karena ada komunikasi yang tidak terjalin dengan baik di sini gitu ya. Tapi seseorang ini akan kembali ya ke kamu dengan adanya heart to heart conversation. Dia ini ingin adanya satu pembicaraan ya, dari hati ke hati gitu ya. Dengan adanya death, aku rasa dia berubah ya di sini. Dia berusaha bertransformasi ya, atau ini hanya bisa yang dianya merasa banyak kehilangan dan harus berjuang gitu ya. Harus berjuang untuk bisa melepaskan ya rasa sakit atau kecewa atau trauma di masa lalu ya, akibat dari perpisahan antara kamu dan dia gitu ya. Namun pada akhirnya dia ini ingin kembali ya, dengan adanya Six of Wands. Dia ingin datang lagi ya, Six of Wands, Six of Swords di sini ya, ingin datang lagi kembali ke kamu ya. Namun di sini aku ngelihatnya karena ada financial and career ya. Dengan adanya financial and career di sini, sepertinya dia punya masalah keuangan ya. Di sini juga ada Five of Pentacles. Dia ini kondisi keuangannya terpuruk. Jadi kalaupun dia kembali ke kamu tuh ingin sukses dulu ya, ingin karirnya sukses, karena mungkin dia tidak ingin terlihat memalukan gitu ya di hadapan kamu. Dia ingin bisa berhasil gitu ya, katakanlah berhasil gitu, ketika datang lagi ke kamu tuh dia bisa menarik perhatiannya kamu lagi gitu loh ya, biar dia tuh kamu mau menerima lagi gitu loh ya. Dengan di sini juga ada Five of Swords ya. Tapi dia berharap di sini ketika kembali ya, dia nggak ingin adanya satu pertengkaran ya antara kamu dan dia. Jadi dia pengennya tuh ngomong baik-baik gitu. Dia tahu di sini mungkin ketika dia datang lagi, kamu mungkin banyak pertanyaan di sini yang akan kamu lontarkan ke dia, tapi dia berharap kamu tidak ini ya, tidak ngejudge gitu ya, tidak mendominasi gitu istilahnya ya, dan mau menang sendiri itu enggak ya. Dia berharap bisa bicara baik-baik gitu loh ya, tidak harus dengan pertengkaran gitu ya, karena dia mau menaklukkan egonya gitu ya. Mungkin apa ya, egonya di sini terlalu tinggi gitu ya orangnya, gengsinya terlalu tinggi. Jadi mungkin waktunya tuh tertunda terus gitu ya. Ketika ingin kembali tuh kayak mungkin dia tunda gitu ya. Jadi kayak ingin kembali tapi kayak mundur lagi gitu ya, karena date ini juga lambat gitu ya, lambat, masih ada hal-hal ya di sini
yang sepertinya dia harus berubah juga gitu ya. Dia meninggalkan kebiasaan lama dia ya, yang kebiasaan ini mungkin cukup sulit ya untuk dia rubah gitu ya, karena sudah menjadi kebiasaan ya, sudah menjadi ibaratnya kayak udah jadi kepribadian dia gitu loh ya. Tapi di sini dia mau merubahnya demi kamu gitu ya. Dia tahu hal-hal yang negatif ya, yang ada di dirinya itu seperti apa itu dia tahu di sini, sehingga di sini dia ingin kembali lagi ke kamu dengan versi terbaik dia ya, terbaru dia ya. Dia nggak ingin mengecewakan kamu lagi gitu. Cuman aku nggak tahu kapan ya dia kembalinya. Di sini energinya lambat ya. Hanya ini saja yang dapat ditangkap gitu. Cuman aku lihat memang betul ya, di sini dia akan kembali karena ada Knight of Wands juga di sini ya. Knight of Wands ini kayak orang yang masih masih harus mengumpulkan kekuatan gitu ya, kayak keberanian ya, karena dengan adanya Five of Pentacles ini kan dia kayak jalannya tuh lambat gitu ya, pelan gitu loh ya. Jadi kayak seperti nggak ada motivasi diri, nggak ada motivasi untuk datang lagi gitu ya, karena takut ditolak gitu ya, takut nggak berhasil, takut kamu udah nggak mau, istilahnya seperti itu ya. Tapi dengan adanya Knight of Wands, mungkin dia berusaha di sini ya, membangun keberanian di dalam dirinya gitu ya. Di sini juga ada Six of Wands gitu ya. Setelah mungkin dia betul-betul ya mendapatkan keberanian dirinya gitu, dan juga kesuksesan ya, kesuksesan di karir. Setelah mungkin karirnya sukses, karirnya bagus, keuangannya bagus, dia akan datang lagi di sini gitu. Oke, jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu untuk zodiak Leo. Dan ingat ya, ini bisa kebolak-balik energinya, bisa vice versa. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu ya, ambil saja mana yang resonate. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kalau ada yang tidak bisa kalian pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kalian pahami. Sekian dulu ya bacaan dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.